banyak artis-artis yang seperti mereka pendapatannya sudah cukup, sangat mencukupi, malah berlebihan, tapi mereka masih ingin mendapatkan dari jalur-jalur lain yang dikatakan tidak lazim ya, seperti judi online gitu. Gimana Bun? Jadi di sini kita lihat dua faktor ya. Pertama, apa yang disebut cukup. Jadi cukup bagi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang sudah kaya dan kita lihat konglomerat pun masih merasa kekurangan. Dan terkadang orang yang biasa-biasa saja merasa juga cukup-cukup saja. Tinggal kalau misalnya dilakukan dengan usahanya yang wajar, itu wajar-wajar saja, itu halal saja. Cuma kalau dilakukan dengan cara yang tidak halal, maka di situ ada poin lain lagi, bahwa tidak mempersoalkan halal atau tidak halalnya. Jadi itu lebih dalam segi moral, dalam segi mau mendapatkan apa saja, terserah dengan cara yang baik atau tidak baik. Judi online itu kan para artis pasti tahu ya tentang judi online dan sanksi hukumnya. Kenapa sih dari segi kejiwaan mereka itu seperti apa untuk mendapatkan? Jelas judi online itu juga tahu lah semuanya bahwa itu haram. Tinggal level haramnya mungkin tidak sebesar melakukan pembunuhan. Tapi jelas itu suatu yang haram. Dan sekarang ini kan tergantung juga masalah ya, setengah itu sudah terbiasa di mana-mana. Sekarang kan sudah terbiasa di mana-mana. Jadi akhirnya sebagian itu tertarik, ini ada penghasilan ekstra, terserah dengan judi atau dengan apa, tapi tetap menjadi penghasilan ekstra yang dianggapnya ya tarafnya tidak terlalu haram. Jadi haram kan ada tarafnya juga. Jadi dalam hal itu akhirnya sebagian tetap tertarik dan melakukannya. Apalagi kalau dianggap bahwa kalaupun ditangkap dengan uang dia akan bisa bebas. Sebagian beranggapan begitu. Bisa dibilang itu sebagai gaya hidup juga? Itu sebagai bukan gaya hidup tapi filsafat hidupnya. Jadi tidak peduli dengan cara apa, pokok jadi kaya, jadi senang, hidup mewah. Oke, Bun, yang lagi hangat ini dua Bun ya, judi online dan pornografi lah katakan, seperti memproduksi film porno. Nah, artinya keduanya ini kan berkesinambungan, seperti mereka hobi dalam keduanya nih, nggak peduli lah orang menghujat mereka seperti apa. Benar gak Bun, ini salah satu hobi walaupun ini ilegal? Jelas pornografi juga terkenal ilegal kan. Jadi sama-sama ilegal. Mau kita pornografi, mau kita judi online, dua-duanya sama-sama ilegal. Tapi tetap dilakukan. Sekarang kita lihat kembali sebagai fakta, sampai seberapa jauh sih mereka ditangkap. Jadi kalau kita lihat dulu waktu tentang Verdi Sambo, itu kan setelah itu sementara tiarap selama beberapa saat. Jadi artinya apa? Jadi sebetulnya kalau betul-betul mau serius dilakukan penangkapan terhadap bandarnya, sebetulnya memungkinkan, bukan tidak memungkinkan. Walaupun tidak tahu apa yang terjadi sekarang, apakah terlalu sibuk atau sudah ya membiarkan saja, itu tidak tahu. Tapi inilah fakta yang terjadi. Kira-kira apa Bun yang bisa menyadarkan orang-orang tersebut Bun? Mungkinkah sebuah teguran, bencana atau apa mungkin Bun? Sebetulnya salah satu adalah bagaimana moral mereka sejak awal, kepribadian mereka dalam menanggapi suatu cara dalam mencari penghasilan. Lalu dilihat lagi lingkungannya, ini kan lingkungan massal sama judi online, jadi sepertinya senang gitu melakukan secara bersama-sama. Lalu selain itu, hukuman yang bisa terjadi pada mereka itu juga akan ikut menentukan, kecuali jika mereka sudah ketagihan ikut berjudi, maka itu sudah semi penyakit. Kalau motifnya karena materi juga gimana ya? Jadi ya umumnya kalau sudah kita menjadi judi online
itu umumnya lebih karena materi. Kalau kita ikut judi online, bisa juga karena materi, bisa juga karena kesenangan, dan bisa juga karena berharap bahwa kita bisa mengatasi keadaan ekonomi kita. Judi online salah satunya itu game. Game itu kan hobi ya Bun. Nah bener gak Bun, terjebak seorang seperti dari itu? Sebetulnya game memang hobi. Memang judi itu juga bisa saja senang-senang saja. Tapi kan tahu itu bukan sesuatu yang halal. Tahu bahwa itu sesuatu yang terlarang.